Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Jessica C. Mluho dengan NIM 20101102035 dari Prodi Biologi. Saat ini saya akan membahas mengenai bahasa laporan hasil penelitian. Dosen pengampu yang pertama Dr. Randa Jenny Imbang M.Hum, yang kedua Vince Watak SPD MPD. Adapun beberapa pengertian mengenai laporan hasil penelitian. Yang pertama, laporan hasil penelitian merupakan suatu media atau dokumen komunikasi antara peneliti dengan masyarakat umum, terutama pembaca yang ditargetkan atau yang berkepentingan dengan penelitian yang telah dilakukan. Yang kedua, laporan hasil penelitian merupakan hasil kerja dari suatu proses penelitian yang telah disusun dan dilaksanakan secara tepat waktu. Dan yang terakhir, laporan hasil penelitian menekankan kata sudah atau telah. Struktur laporan hasil penelitian. Yang pertama, abstrak. Abstrak digunakan untuk menyampaikan gambaran singkat mengenai latar belakang, metode, serta temuan hasil penelitian. Yang kedua, pendahuluan. Secara umum, bagian pendahuluan harus secara lengkap mengemukakan tentang latar belakang, ruang lingkup atau pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan pertanyaan penelitian, serta anggapan dasar atau hipotesis. Yang ketiga, landasan teori dan tinjauan pustaka. Bagian ini merupakan bagian yang penting yang mengungkapkan teori-teori serta hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan pada topik yang sama atau serupa. Yang keempat, metodologi penelitian. Pembahasan tentang metode pengumpulan atau analisis data pada dasarnya merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Pada bagian ini, penulis harus menyajikan bagaimana data dikumpulkan dari responden atau sampel penelitian serta metode analisis. Yang kelima, hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari sebuah laporan penelitian. Pada bagian ini, penulis harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang keenam, penutup. Bagian ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian. Simpulan adalah gambaran umum seluruh analisis dan relevansinya dengan hipotesis dari penelitian yang dilakukan. Setelah simpulan, pada bagian ini juga dipaparkan pula saran-saran yang berkaitan dengan jenis penelitian lanjutan yang dapat dilakukan, serta saran-saran lain yang terkait dengan hasil penelitian atau bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang telah dialami oleh penulis dalam penelitian yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, daftar pustaka dan lampiran, di mana pada umumnya urutan daftar pustaka mengacu pada urutan nama belakang secara alfabet. Dan yang selanjutnya, lampiran yaitu dapat berupa tabel, gambar, peta, ataupun bagan, yang dimana digunakan untuk observasi dan bentuk lain yang telah dipaparkan dalam bagian inti laporan. Kesimpulan, laporan hasil penelitian menggunakan kata sudah atau telah dan dibuat sebagai hasil dari suatu proposal atau pengajuan penelitian. Laporan hasil penelitian yang telah dilakukan nantinya akan menjadi media referensi untuk penelitian selanjutnya. Sekian hasil pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan.